jangan belajar Allah dari penjelasan tentang Allah. Kalau kita belum bisa melihat yang diyakini, kita jadi liar. Akibatnya kita membuat gambaran-gambaran tentang Tuhan. Lalu kita menjelaskan Tuhan. Dikiranya penjelasan tentang Tuhan itu Tuhan? Bukan. Itu adalah persepsi dia. Persepsi pikiran dia tentang Tuhan. Akibatnya apa? Sebanyak kepala, sebanyak itu persepsi tentang Tuhan. Jadi Tuhannya banyak. Jangan pernah, gak mungkin itu. Wah, yang bisa itu cuman para nabi, para rasul. Kan para nabi, para rasul di Quran dikatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai para nabi, para rasul, kalian semua manusia biasa seperti yang lain. Apa yang dicapai para nabi, para rasul, bisa dicapai oleh kita kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya. Kan begitu. Makanya jangan putus asa ya, jangan putus asa. Nah, kembali pada dialog tadi. Umatnya Musa disuruh iman pada Allahnya Musa. Hei umatku Bani Israel, imanlah kalian pada Allahku, pada Allah Tuhanku. Apa jawabannya? Wahai Musa, aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Itu diabadikan di Quran. Wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narola jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tandurun. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Itu dialog yang sangat bagus untuk kita. Umatnya Musa disuruh beriman pada Allah, mengatakan, aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Bagus nggak? Ya, bagus. Harusnya kan kita juga mencontoh itu, karena itu dialog ada di Quran. Dan Quran adalah pedoman hidup kita. Sampai sini mengerti? Oke. Bapak Ibu beriman pada Allah? Beriman. Itu baru setengah. Baru meyakini yang belum terlihat. Awas. Baru sempurna iman kita kalau kita sudah bisa melihat yang diyakini. Sudah. Begitu sampai di situ, iman kita sudah sampai di iman isbatul yakin. Bukan ilmu yakin, bukan ainul yakin, bukan hakul yakin, tapi isbatul yakin. Sudah tidak ada keraguan lagi. Kenapa? Sudah menyaksikan dia sebagaimana dia adanya. Apakah bisa dicapai oleh kita-kita? Bisa. Belajar sama orang yang tahu. Gitu aja. Ya. Makanya jangan belajar Allah dari penjelasan tentang Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Belajar Allah harus dari Allahnya. Yuk sekarang saya mau nanya jujur. Sepanjang kita belum melihat yang kita yakini, akibatnya apa? Kita meyakini yang tidak terlihat. Akibatnya kita terjebak menduga-duga. Jadi kita menduga-duga, akhirnya apa? Kita bikin gambaran tentang Tuhan. Bahkan Tuhan digambarkan oleh pikiran kita yang sempit ini. Padahal dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan. Tapi Quran mengatakan dia bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya dan tahu caranya. Maka di Quran dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Jadi dalam konteks iman, judul ini menjadi dalam. Meyakini yang tidak terlihat, bagus. Tetapi kalau kita belum bisa melihat yang diyakini, kita jadi liar. Akibatnya kita membuat gambaran-gambaran tentang Tuhan. Lalu kita menjelaskan Tuhan. Dikiranya penjelasan tentang Tuhan itu Tuhan? Bukan. Itu adalah persepsi dia. Persepsi pikiran dia tentang Tuhan. Akibatnya apa? Sebanyak kepala, sebanyak itu persepsi tentang Tuhan. Jadi Tuhannya banyak.
Padahal dia Maha Tunggal adanya. Dia meliputi seluruh semesta raya. Meliputi semua makhluk. Meliputi Bapak Ibu semuanya dan meliputi diri saya. Berarti dia satu adanya. Dia Maha Tunggal. Dan siapapun yang menyaksikan dia harusnya sama. Tapi kalau yang menjelaskan dia, karena dia belum pernah menyaksikan dia, itu jadi beda-beda. Karena itu persepsi, bukan yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan prasangka. Apa? Ulangi ya. Sebelum kita bisa melihat yang diyakini, baru meyakini yang tak terlihat, berarti kita akan terjebak oleh prasangka. Dari situ muncul yang namanya persepsi, proyeksi, interpretasi, muncul dari situ. Dan itu bukan yang sebenarnya. Hadirin, sampai sekarang orang fisika tidak ada yang bisa menjelaskan air ini apa. Walaupun ada penjelasannya, itu pun hanya keterbatasan penjelasan saja. Air adalah rumus molekulnya H2O. Air adalah pelarut yang sangat bagus. Penjelasan-penjelasan itu, sebanyak apapun buku tentang air, tetap saja belum bisa menjelaskan air yang sebenarnya. Makanya, kalau baru baca buku tentang air, kalian belum tahu air. Tapi kalau sudah minum air, sudah selesai. Gimana air rasanya? Pokoknya gitu deh. Gitu aja. Makanya kalau sudah sampai di sana, nggak banyak kata-katanya. Pokoknya gitu deh. Aku tidak bisa mengatakan lagi dengan kata-kata. Sudah selesai. Nah, inilah ayatnya. Lihat semua. Ayo jujur pada diri sendiri. Jujur, jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yunus. Surat ke-10 ayat 66. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti Allah. Hadirin, sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada Allah, sepanjang itu pula yang diseru oleh kita adalah sekutu-sekutunya selain Allah. Persepsi, penjelasan, interpretasi, itu semua adalah sekutu. Dan tidak akan bisa menolong. Dan mereka yang menyuruh sekutu-sekutu selain Allah, kata ayat ini, tidaklah dia mengikuti Allah. Perasaan saja dia mengikuti. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, merasa sudah menyembah Allah, padahal tidak mengingat Allah sama sekali. Yang diingat oleh dia adalah urusan-urusan dia sendiri. Betul? Liar jadinya. Betul? Karena kita tidak punya fokus. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita ingat. Padahal di Quran dikatakan, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Malah sibuk ya mengingat bacaan sholat. Padahal kata Allah, sholat mengingat apa? Mengingat aku. Aduh. Kurang kritis ya kita itu. Mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Terasa ayat ini? Oh, ternyata selama ini saya sudah meyakini yang tidak terlihat. Tapi saya belum melihat yang saya yakini. Akibatnya saya terjebak oleh prasangka dan menduga-duga. Duh ya Allah. Bimbinglah aku supaya aku bisa dapat petunjuk ke jalan Syirat-Mu ya Allah. Agar aku bisa bebas dari segala prasangka dan duga-menduga. Di ayat lain, surat An-Najm. Surat ke-53 ayat 28. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dzan wa inna dzan la yugni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan tentang itu. Tidak punya pengetahuan tentang itu.
tentang yang diyakini itu nggak punya pengetahuan sama sekali. Karena apa? Dia belum melihat yang diyakini. Tetapi dia meyakini yang tidak terlihat. Maka kata ayat ini, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Diperkuat lagi di ayat lain. Di Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Di sini dikatakan aksaro. Aksaro itu kasiro. Kasiro itu kebanyakan. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi, yang menyesatkan dari jalan Allah itu bukan yang sedikit kalau kata Quran. Yang kebanyakan. Paham ya? Baca sekali lagi. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanya berdusta. Banyak istilahnya ya. Jadi prasangka itu tadi disebut menduga. Prasangka itu disebut berdusta. Sepanjang kita belum tahu yang sebenarnya, kita akan terjebak oleh prasangka dan menduga-duga, capek jadinya. Betul nggak? Saya ingin ingat sama Allah gimana ya? Kerut-kerut. Kayak apa sih Allah itu? Capek. Tapi kalau sudah tahu, berdiri, duduk dan berbaring, gak ada yang bisa dilupakan. Cuman ingat aja. Saya lagi bicara begini aja gak bisa lupa. Gak bisa lupa. Makanya di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Di segala aktivitas tidak lupa. Lagi masak pun selalu. Aku lagi masak, ingat kamu. Aku lagi nyangkul, ingat kamu. Tidak ada. Makanya di Quran dikatakan mengingat Allah itu persis seperti kau mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Luar biasa ya Quran ya. Kalau dipahami ya luar biasa. Luar biasa apa tidak? Oke. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit data ini. Negara dengan tingkat literasi terendah. Kenapa ini perlu? Perhatikan saya semuanya. Menurut Institut Statistik UNESCO, WIS, literasi merupakan keterampilan mendasar yang memberdayakan individu dan masyarakat. Literasi itu kemampuan untuk bisa mengolah, menganalisis data. Mana yang bohong, mana yang enggak bohong itu literasi namanya, literasi. Ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi mencakup pengetahuan dalam bidang tertentu dan kemampuan mengolah informasi untuk kecakapan atau keterampilan hidup, di samping keterampilan membaca dan menulis. Jadi literasi itu mencakup kemampuan mengolah informasi. Bapak Ibu, coba begitu ada informasi, olah. Saya disuruh apa ya sama Allah? Diolah. Suruhannya mengingat. Loh, kok saya malah menyebut-nyebut? Literasi itu. Saya disuruh mendirikan sholat. Apa saya sudah mendirikan sholat ya? Atau melaksanakan sholat? Literasi, diolah informasi itu. Nah, kita ini selama ini kalau ada informasi nggak diolah. Nggak diolah. Semua diizinkan menjadi dogma dan doktrin. Bahkan kebohongan pun yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Setelah itu diyakini. Itu jadi belief system. Bahaya itu sekali. Ya, oke. Baik, kita lihat sekarang. Negara dengan tingkat literasi terendah. Nigeria, 30%. Jadi persentase di sini menyatakan di sana itu yang punya keterampilan dan kecakapan mengolah informasi itu cuma 30%. Nigeria, Guinea, Sudan, Mali, Republik Afrika Tengah, Burkina Faso, Somalia, Afghanistan. Nah,
Kemudian Benin, Chad, Pantai Gading, Liberia, Sierra, Ethiopia, dan Kepulauan Wallis. Ya, ini semua di bawah 50%. Kepulauan Wallis sudah mencapai 50%. Nah, Indonesia alhamdulillah 95,44%. Tetapi kalau dilihat dari 208 negara, kita masih di urutan ke-100 dari 208 negara. Jadi artinya ya, literasi kita itu termasuk rendah. Itu sebabnya kenapa kita tuh gampang sekali kalau ada informasi dianggap benar. Walaupun itu hoax, tidak diolah. Yang berbahaya kalau informasi yang menyangkut keyakinan. Apalagi yang berbicara dianggap tokoh yang dipercaya oleh masyarakat, punya figur otoritas. Apapun yang dikatakan dia, walaupun dia sendiri tidak menyaksikannya, tidak mengalaminya, bisa jadi dipercaya. Kan berbahayanya orang yang berbicara di publik itu. Kalau dia berbicara sesuatu yang belum dia yakini, belum dia alami, tetapi yang diajak bicara yakin, itu membuat dia menjadi yakin dengan yang dibicarakannya. Makanya sering kaget kan mereka. Saya aja nggak percaya, tapi kok yang dengerin ceramah saya kok percaya. Itu yang membangun kepercayaan baru pada dia. Akibatnya kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan bisa jadi kebenaran. Walaupun dia belum mengalaminya. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Nah, literasi negara tetangga. Singapura urutkan ke-84. Brunei 86. Ya. Itu sama peringkatnya Brunei ke-86 ya. Filipina itu ke-88. Ya. Jadi kita tadi ke 100 ya. Alhamdulillah, kita udah maju ya, alhamdulillah. Jadi semakin banyak yang berkesadaran, kita akan maju ya. Bangsa kita akan bangkit. Karena ternyata untuk bangkit itu kita harus literasi. Jangan semua info itu ditelan mentah-mentah. Apalagi yang menyangkut keyakinan. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara tentang IQ ya. Saya bicara tidak EQ atau SQ. Tapi IQ, Intelligence Quotient. Apa IQ? IQ itu adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar memahami gagasan, berpikir, merencanakan sesuatu. Itu namanya IQ. Nah, kalau kita lihat di sini, IQ itu ada 6 tingkatan. Kalau 70 sampai 79 masuk keterbelakangan mental itu. Ya, kalau 80 sampai 90 itu termasuk rendah, tapi kategorinya normal. Rendah tapi normal. Kalau 80 sampai 90. 91 sampai 110 itu normal, rata-rata. Ya, 111 sampai 120 itu sudah kategori tinggi. Tetapi kategori normal. Tetapi bright normal. Nah, kalau di atas 131 itu sudah sangat superior atau genius. Ngerti ya? Ini ngerti ya? Oke, ada 6 kelompok. Nah, sekarang kita lihat. Richard Lin sama David Becker itu sudah melakukan riset, walaupun ini masih debatable ya. Tetapi ini sebagai introspeksi diri aja. Ini risetnya tahun 2019. Beliau meriset di 120 negara di dunia. Nah, ternyata dari hasil riset itu didapatkan ya, 10 negara rata-rata IQ tertinggi di dunia. Ya, Jepang nomor 1. Rata-rata 106,48. Ini rata-rata. Berarti kan ada yang pintar banget di sana ya. Rata-rata ini rata-rata. Dan tidak mungkin ada yang di bawah ini kan? Gitu. Kalau menurut ukuran tadi 106 itu berarti di kelompok mana tuh? Di sini kan? Normal, ya rata-rata. Tingkat IQ-nya di 91 sampai 110 kan? Oke. Ini rata-rata ya, rata-rata. Nah, kemudian Taiwan. Nomor 2, Singapura nomor 3. Luar biasa ya, Singapura. Ya, Hong Kong nomor 4, Cina nomor 5, Korea nomor 6, Belarusia nomor 7, Finlandia nomor 8. Ini sudah saya jelaskan ya, negara paling bahagia di dunia. Ya. Tidak pernah bicara agama, tidak bicara Tuhan, tapi mereka bahagia, ya. Finlandia, ya.
Udah saya jelaskan di kajian sebelumnya, ya. Kemudian nomor 9 Liechtenstein, ya. Kemudian nomor 10 dan nomor 10 ada 2 negara sama nilainya, yaitu Jerman dan Belanda. Jerman dan Belanda nomor 10, ya. Indonesia di mana? Nah, Indonesia perangkatnya di nomor 129. Ya. Dengan skor 78,49. Ini rata-rata ya. Di Indonesia banyak yang pintar. Banyak ya. Ini rata-rata. Nah, negara yang IQ-nya rendah itu ada Nepal, Liberia, Sierra, Guatemala, ya. Ya. Kemudian ada Cape Verde, Gambia, Nicaragua, Guinea, Pantai Gading, Ghana, dan Sudan Selatan. Ya, ya saya tidak mau menjelaskan negara ini penduduknya apa, keyakinannya apa, saya tidak menjelaskan itu pokoknya. Terus apa hubungannya IQ dengan literasi? Nah, jadi karena rendah, maka daya kritis dalam berpikir menjadi rendah. Jadi ada kaitannya dengan riset yang saya sampaikan di kajian sebelumnya. Kenapa kita menjadi sangat mudah terkena hoax? Kenapa? Pertama karena rata-rata IQ-nya rendah. Yang kedua, literasinya juga rendah. Jadi kemampuan bernalar kurang. Akibatnya tidak berpikir kritis. Akibatnya apa? Apapun yang disampaikan orang dianggap kebenaran. Itu masalahnya. Itu poin yang saya mau sampaikan, ya. Nah, jadi kita kembali lagi kepada judul yang semula tadi. Apa judulnya? Meyakini yang tidak terlihat akan melihat yang diyakini. Saya bagi dalam 2 konteks. Dalam konteks keseharian, keyakinan yang saya maksud adalah belief system yang dibangun oleh lingkungan. Tapi dalam konteks keimanan, tentu saja kita tidak cukup hanya meyakini yang tidak terlihat. Kita harus bisa melihat yang diyakini. Supaya syahadat kita mantap, bukan sekedar ucapan. Kalau kita sudah sampai di titik itu, insya Allah, itu yang akan mengubah semua tatanan kehidupan kita. Sehingga orang yang di kesadaran ini, melihat semua kehidupan itu menjadi netral. Tidak terjebak baik, buruk, benar, salah. Netral saja. Netral saja. Nah, ketika di titik itu kita bisa netral, kita lebih mudah menerima semua kenyataan hidup apa adanya. Sehingga kita tidak memilih dan memilah lagi. Apapun yang terjadi, tangkap pesannya. Karena semua yang terjadi pasti membawa pesan. Itu yang akan membawa kita memasuki dimensi baru kehidupan. Di mana kita akan selalu merasa bahagia setiap ruang dan waktu. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah. Emosi kita mulai stabil, kita tidak menyerang orang lagi. Itu keren. Saya sangat berharap kajian-kajian yang saya sampaikan ini membangun kesadaran baru bagi semua warga dunia ini. Karena bagi saya bukan sekedar memikirkan satu kelompok tertentu, saya berpikir bagaimana dunia ini dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang nyaman buat kita wariskan pada anak cucu kita. Karena dunia hari ini bukan warisan buat kita, tapi dunia hari ini adalah titipan buat anak cucu kita. Yuk kita sekarang bawalah keluarga kita untuk belajar kesadaran. Jangan seperti robot biologis yang hanya menjalankan ritual-ritual agama, hanya sebatas ritual yang rutin, tapi tidak pernah dimengerti. Tingkatkan literasi kita, kemampuan menganalisis informasi, tingkatkan itu. Tingkatkan itu, ya. Tetapi saya punya keyakinan. Yang menentukan keberhasilan hidup seseorang bukan IQ. Tetapi tekad dia untuk merubah diri. Siapapun di semesta ini, kalau punya tekad untuk mengubah dirinya, ingin berubah dan ingin beradaptasi dengan perubahan, saya yakin dia akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena spesies yang akan bertahan hidup bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang bisa beradaptasi terhadap semua perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.